Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Rifki Arya Putra Aryadi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang apresiasi puisi ataupun apresiasi prosa fiksi, di mana saya di sini akan memberikan ilmu lagi mengenai hal itu. Pada episode kemarin kan itu tentang teori Sutarji Kalojem Bakri dan juga ciri-ciri apresiasi prosa fiksi ya kalau nggak salah. Nah, tapi kali ini pun kita akan membahas keduanya sekaligus di episode apresiasi prosa fiksi. Nah, di mana kali ini kita membahas unsur-unsur intrinsik yang ada di puisi dan juga prosa fiksi. Nah, padahal sebelumnya juga udah pernah dibahas ya teman-teman di episode ketiga kalau tidak salah saya ya. Nanti akan saya cantumkan linknya, unsur-unsur intrinsik puisi. Namun di sini kita akan mengkaji lagi lebih dalam dan saya juga menemukan beberapa unsur yang termasuk ke dalam unsur puisi. Nah, tapi di sini kita juga bakal menemukan unsur yang ada di prosa fiksi itu bisa kita temukan di unsur puisi, yang padahal di dalam unsur-unsur intrinsik puisi itu tidak ada. Nah, begitu juga sebaliknya. Dan kita akan membahasnya itu melalui sebuah puisi dan juga sebuah cerpen. Nah, untuk itu saya ingatkan pemahaman ini berdasarkan pemahaman saya dan penelitian yang saya lakukan atau mungkin riset ya atau pembedahan juga. Nah, jadi jika ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalian juga bisa komen di bawah mengenai pendapat kalian. Oke teman-teman, langsung saja ke videonya. Nah, baik, di sini kita akan membahas yang pertama yaitu unsur intrinsik puisi. Dalam puisi terdapat beberapa unsur pembangunan puisi tersebut. Di antaranya yaitu terbagi dua ya, unsur batin dan unsur fisik. Nah, kalau di video sebelumnya itu tidak ada pembagian dua ini. Yang pertama yaitu unsur batin, terdiri atas 4 unsur, yakni tema, rasa, nada, dan amanat. Tema yaitu adalah gagasan pokok yang diungkapkan dalam sebuah puisi dan menjadi penentu diksi. Tema juga bisa ditemukan di setiap baitnya. Yang kedua itu ada rasa, adalah ekspresi penyair kepada sesuatu yang dituangkan ke dalam puisi. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair. Lalu yang ketiga yaitu ada nada. Nada adalah bentuk sikap penyair terhadap pembaca. Nada memiliki kaitan erat dengan suasana. Penyair dapat menyampaikan puisi dengan berbagai nada. Jadi nada sama rasa ini berkaitan ya. Lalu yang keempat itu ada amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan pada pembaca. Biasanya itu amanat itu bisa bersifat tersurat ataupun tersirat. Kalau tersurat itu amanatnya langsung dituliskan ke dalam puisinya ya. Kalau tersirat itu kita ambil secara pemikiran kita amanatnya itu apa. Nah, lalu lanjut yang kedua yaitu unsur fisik. Unsur fisik itu terdiri atas 5 unsur, yakni yang pertama yaitu ada topik. Topik adalah sebuah cakupan dari bagian tema. Topik bisa bersifat satu atau lebih berdasarkan tema yang ada. Lalu yang kedua ada larik atau baris, di mana cenderung memiliki 4-5 kata, biasanya memiliki pola yang disebut pola larik. Yang ketiga ada bait, tidak jauh berbeda, juga memiliki 4 atau 5 baris. Lalu yang keempat, adalah kesamaan nada atau bunyi. Rima tidak hanya bisa dijumpai pada akhir setiap larik atau baris puisi saja, tapi bisa juga berada di antara setiap kata dalam barisnya ya. Lalu yang kelima yaitu ada ritim atau irama. Nah, jadi rima atau irama itu berbeda ya teman-teman, jangan salah paham. Kayak yang berbeda. Lalu ritim atau irama itu adalah gaya pembacaan puisi yang bersifat naik turun saat puisi dilantunkan. Setiap puisi memiliki ritim yang berbeda. Ritim hanya dijumpai pada puisi yang berpola. Nah, jadi pada puisi modern itu nggak ada ya yang namanya ritim atau irama. Lalu lanjut yang keenam, keisura atau belahan. Nah, ini juga sesuatu yang baru saya temukan ya. Ternyata di dalam puisi itu ada belahan.
merupakan belahan pada penggalan kata di setiap kata. Keisura juga dijumpai pada puisi yang memiliki pola dan irama ya. Sama, berarti di puisi modern tidak ada keisura atau belahan ini ya. Lalu yaitu ada diksi. Diksi dapat diketahui melalui sinonim kata yang ada. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mengetahui diksi itu kata itu merupakan kata diksi, cari sinonim persamaan katanya. Nah, misalnya kayak aku, saya, beta, ataupun aneh dan yang lainnya ya. Nah, jadi itu cara menentukan diksi atau mencari tahu diksinya. Diksi lebih baik digunakan untuk makna yang bersifat konotasi, makna sebenarnya. Lalu itu ada kata konkret, adalah proses dari diksi. Kata konkret memiliki makna yang jelas. Lalu ada citra atau gaya, dan ada gaya bahasa serta tipografi. Tipografi ini muncul saat ada puisi mantra. Tipografi harus memiliki makna di mana dia memiliki pandangan bagaimana bentuk suatu puisi agar indah dan memberikan amanat secara visual. Nah, jadi dulu orang-orang itu tidak menyebutkan tipografi ya teman-teman, tapi meletakkan puisinya itu bisa di atas, di tengah, atau di kanan atau di kiri. Nah, barulah semenjak Sutarji Kalzombakri kalau tidak salah saya yang menganukan tipografi ini angkatan 66 ya. Nah, di situ baru terciptalah tipografi beserta puisi mantra. Nah, lanjut yang kedua yaitu ada unsur intrinsik prosa fiksi. Nah, yang pertama yaitu ada tema seperti biasa ya. Tema bisa disebut ide utama dalam membuat cerita, karena tema adalah penentu latar belakang dari cerita tersebut. Lalu yang kedua ada tokoh, adalah pelaku atau orang yang terdapat di dalam cerita. Selain tokoh, penokohan juga jadi bagian dari unsur intrinsik. Penokohan merupakan penentuan watak atau karakter dari tokoh tersebut, seperti protagonis yang baik, antagonis yang jahat, atau tritagonis yang tidak memihak keduanya ya, tidak baik ataupun tidak jahat. Baru yang ketiga yaitu ada alur, yaitu jalan cerita. Prosa memiliki alur yang jelas. Alur bisa memiliki tahapan mulai dari perkenalan, penanjakan, klimaks, anti klimaks, dan penyelesaian. Alur ada dua, yaitu alur maju dan mundur. Baru yang keempat yaitu ada latar, mengacu pada latar waktu, suasana, dan tempat terjadinya cerita. Lalu yang kelima ada sudut pandang, ialah arah pandang seorang penulis dalam menyampaikan sebuah cerita. Sudut pandang ini ada 4 ya teman-teman. Yang pertama sudut pandang orang pertama, baru sudut pandang orang kedua, sudut pandang orang ketiga, dan juga sudut pandang yang tidak melibatkan ketiga orang tersebut melainkan dari orang lain ya. Nah, lalu yang terakhir ada gaya bahasa, merupakan ciri khas dari penulis saat menuliskan cerita. Gaya bahasa ini bisa dibedakan dari penggunaan majas, diksi, dan pemilihan kalimat yang tepat di dalam cerpennya. Nah, itu dia tadi pembahasan singkat mengenai unsur-unsur intrinsik puisi dan juga prosa fiksi. Nah, di sini juga kita akan kembali membedah ya unsur-unsur ini, dimana seperti yang janji kita di video awal, unsur prosa fiksi itu ada di unsur puisi, dan juga unsur puisi juga bisa ada di unsur prosa fiksi yang sebenarnya bukan merupakan bagian dari unsur intrinsik dari keduanya ya. Nah, maka dari itu akan kita bahas di dalam sebuah puisi yang berjudul Bunga Cinta dan juga cerpen yang berjudul Topeng. Yang pertama yaitu ada tokoh. Unsur intrinsik prosa fiksi yang ada pada puisi yaitu tokoh, dimana pada puisi berjudul Bunga Cinta, sang bunga menjadi tokoh dalam puisi tersebut. Bisa dilihat pada bait di sini, dimana di situ sang bunga ya, penulis membuat sang bunga itu menjadi tokoh utama dari sebuah puisi tersebut. Nah, lalu sang kumbang juga merupakan tokoh dari puisi tersebut. Nah, lalu yang kedua yaitu latar. Pada puisi berjudul Bunga Cinta dapat dilihat juga latarnya pada bait berikut,
Juga terdapat latar yang menunjukkan keberadaan si bunga, baik latar tempat ataupun waktu. Di situ bisa dilihat menunjukkan tempat di tanah yang gersang ya, mungkin di padang pasir atau di tanah yang sudah mengalami kemarau panjang. Dan juga pada siang hari ya, di situ ada terlihat jelas matahari yang terik. Nah, disitulah latar waktu dan latar tempatnya. Lalu yang terakhir yaitu tema. Bukan hanya pada puisi saja, tema bisa berubah di setiap baitnya. Pada cerpen juga bisa berubah nih teman-teman, di setiap paragrafnya. Tapi ya bedanya di puisi itu kan setiap bait temanya bisa berubah-ubah. Tapi di cerpen juga bisa, yaitu di paragraf ya. Ini menurut saya, menurut pendapat saya. Nah, dimana juga puisi itu semakin banyak temanya di setiap baitnya, maka puisi akan semakin bagus. Nah, di sini bisa kita lihat di paragraf cerpen yang berjudul Topeng ini, temanya yang pertama yaitu pada cerpen berjudul itu tentang kesenian, dimana menjelaskan beberapa topeng ya. Lalu di paragraf selanjutnya menjudukkan tema pembunuhan, yaitu klimaksnya, ketika alur klimaksnya di mana Bu Lurah membunuh suaminya sendiri ya. Nah itu dia tadi teman-teman, mengenai pembahasan unsur intrinsik puisi dan juga unsur intrinsik prosa fiksi serta penerapannya pada karya sastra ya. Nah, di situ juga sudah kita ketahui bahwasannya unsur prosa fiksi bisa berada pada unsur puisi dan juga sebaliknya. Nah, sekali lagi ini pemahaman menurut pendapat saya, dan jika ada kesalahan saya mohon maaf ya. Silakan jangan lupa klik subscribe-nya, like, comment, and share video ini jika kalian suka, karena saya akan semakin semangat untuk membuatnya dan juga untuk membagi ilmu ke teman-teman semua atau ke khalayak ramai, karena semoga ilmu itu bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Oke teman-teman, see you next time the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.